Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di LPPA Jatim dalam podcast LPPA Jatim dengan pada sore hari ini bersama saya Heni, host dari podcast pada sore hari ini. Tema dari podcast hari ini adalah membangun kesejahteraan keluarga, menyiapkan kemajuan bangsa. Nah, di sini sudah hadir di depan kita ada dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Ibu Rukmini Amar, MAP. Beliau adalah Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur periode 2002-2027. Dan yang di sampingnya ada Ibunda Nurul Hidayah, SPDI. Beliau adalah anggota dari Divisi Kajian Kertadihan MPK Jatim dan juga sebagai trainer P2KK UMM di bagian keputrian atau Nisa. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, marilah kita dengarkan sepatah dua patah kata pengantar terkait dengan diskusi kita pada sore hari ini, yaitu membangun kesejahteraan keluarga dan menyiapkan kemajuan bangsa. Baik, Bunda Rukmini, mungkin ada bisa menjelaskan terkait apa sih yang dimaksud atau mungkin tanggapan Ibu terkait dengan kesejahteraan keluarga menurut pandangan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya berkaitan dengan program yang di Aisyah itu ada 7 majelis, ada 3 lembaga yang muara dari kegiatan itu adalah terwujudnya keluarga yang sakinah. Nah, dari keluarga yang sakinah itu diharapkan akan terbentuk sebuah qaryah, sebuah desa, sebuah kecamatan, kabupaten, kota, negeri, itu yang thayyibah. Sebagaimana cita-cita ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, untuk itulah maka Aisyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah yang kehadirannya ya di Mars Aisyah itu di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Sehingga pada salah satu tema milad Aisyah itu ada tema keluarga sakinah, pilar kemajuan bangsa. Sehingga kalau bangsa ini mau maju, maka kita kembalikan kepada keluarga. Kalau negeri ini misalnya ada banyak permasalahan, maka Aisyah berpikir semua dikembalikan bagaimana keluarga itu harus dikuatkan berkaitan dengan penguatan keluarga. Kalau kita melihat bahwa apa sih keluarga itu ya, jadi kalau di dalam Al-Quran ada zawil kurba, ada ulul kurba. Yang zawil kurba itu yang garis lurus antara orang tua, anak, ya terus lurus ke samping saudara, ya ada asalnya orang lain menjadi dekat hubungannya karena diikat dengan pernikahan, yaitu suami, ya orang tua suami yang dulunya orang lain, akhirnya kedudukannya seperti orang tua. Bahkan dalam Islam ada aturan-aturan tidak boleh menikah dengan mantan istri dari putranya atau suami dari putrinya. Nah, ini di dalam Islam yang kita sebut dari ulul dzawil kurba. Jadi kalau ulul kurba itu menyamping gitu ya. Namun di situ tetap ada ketentuan-ketentuan di dalam Islam mana yang harus didahulukan. Maka kalau kembali kepada tujuan sebuah pernikahan, ya bedakan antara tujuan dan fungsi. Seringkali orang menikah itu apa sih tujuannya? Itu banyak yang menjawab untuk punya keturunan, untuk menyalurkan hubungan kebutuhan biologis. Itu bukan tujuan, tapi itu fungsi. Karena apa? Kalau tujuan itu, kalau fungsi itu tidak semuanya harus
harus lengkap gitu ya. Misalnya Allah memberikan tidak memberikan kepada pasangan itu keturunan. Kalau kita lihat di surat Asy-Syura, tidak semua ada yang dikasih oleh Allah anak laki-laki, ada yang dikasih anak perempuan, ada yang laki dan perempuan, ada yang tidak aku kasih. Nah, maka kalau itu dimasukkan punya keturunan itu menjadi tujuan pernikahan, itu adalah sesuatu yang fatal. Jadi Allah merumuskan tujuan pernikahan itu litas kuno ilaiha, agar supaya tenang ya, supaya tenang. Kemudian mawaddah warahmah itu di ayat 21 surat Ar-Rum. Mawaddah warahmah itu adalah instrumen untuk menuju tujuan. Kadang-kadang kan kok keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Jadi harusnya tujuan pernikahan hanya satu, sakinah. Mawaddah warahmah itu adalah instrumen ya sebagai fondasi untuk mencapai ketenangan itu. Nah, maka Aisyah merumuskan tujuan ya, tujuan dari keluarga dikatakan sakinah itu yang seperti apa gitu ya. Ini hasil rumusan Tanwir di Samarinda. Ya, saya juga masuk di tim perumus ya sampai malam itu merumuskan itu keluarga sakinah. Jadi tidak hanya sekedar ketenangan. Jadi dalam Aisyah itu bahwa keluarga sakinah itu bangunan keluarga yang dibentuk. Ya, jadi harus dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama. Sehingga Aisyah tidak melegalkan pernikahan yang tidak ada suratnya. Tangan itu berarti Ya, boleh ya? tidak ada. Kenapa? Karena Islam mengajarkan a'linun nikah. Kalau di masa Rasul tidak tertulis karena memori sahabat itu kuat. Sekarang itu lah orang sudah ada surat loh masih membohongi. Apalagi tidak ada surat. Kami di LKPH ya, kalau harusnya Posbakum. Malang karena lebih duluan ya, lembaga bantuan konsultasi dan bantuan hukum, itu dulu ada yang istilahnya mau menikah lagi, ya ternyata dia harus berbohong, tidak menyatakan kalau istrinya cerai mati gitu ya. Itu satu kebohongan. Jadi orang membeli kue aja sekarang gitu harus ada kwitansinya. Masa orang Betul. orang Menikah enggak ada menikah itu langsung. ya tidak ada catatannya. Orang sekolah itu aja jadi harus ijazahnya itu yang dibutuhkan gitu ya. Jadi yang dilandasi dengan saling menyayangi, beda ya, bukan kasihan. Jadi saling menyayangi. Jadi kalau kasihan itu kan ada unsur keterpaksaan di situ. Jadi ada interaksi di sini dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab. Tanggung jawab istri apa, tanggung jawab suami apa, orang tua itu apa. Jadi dalam menghadirkan suasana kedamaian. Ya, kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang ujungnya endingnya diridhoi oleh Allah. Jadi diridhoi oleh Allah itu di ACC ya, kalau kita sekolah kemudian garap tesis apa itu, kalau sama pembimbing sudah di ACC berarti kan kemauan dari yang membimbing dan yang menulis itu ada kesamaan. Ya, itu ridha Allah itu yang menjadi ending daripada sebuah pernikahan itu. Ya, jadi ini beberapa hal yang untuk membangun pilar kemajuan bangsa gitu ya. Jadi di Aisyah itu ada 5 pilar ya untuk mewujudkan itu. Ada 5 pilar, seperti yang pertama adalah indikatornya tercipta suasana yang agamis ya. Mungkin nanti kita bisa bahas yang seperti apa. Yang kedua, pendidikan yang optimal. Memang harus terdidik ya, kalau pasangannya satu orang yang punya ilmu, satunya tidak, yang kan tidak nyambung gitu. Yang ketiga adalah kesehatan yang
memadai, jasmani, rohani, sosial, spiritual. Ini yang sakit rohani sekarang yang banyak ya. Jadi kalau dalam undang-undang kesehatan sehat itu jasmani, rohani, sosial, dan spiritual. Jadi orang medit sama keluarganya itu pun sakit sosial gitu. Sakit sosial. Ya, ada spiritual ya. Spiritual itu ya banyak orang mengerti tapi tidak mengamalkan ya. Kadang-kadang sudah ngerti agama, ngajarkan pertama kali toharo tapi buang sampah sembarangan. Itu kan semuanya dari keluarga, pembiasaan dari keluarga. Kemudian ekonomi yang stabil dan halal. Jadi bagaimana mau sakinah kalau besok yang mau dimasak berasnya nggak ada, uangnya juga nggak ada gitu ya. Jadi nggak bisa kalau tanpa yang namanya saling bertanggung jawab satu sama lain. Dan kelima itu hubungan yang harmonis antar keluarga. Jadi tentunya kalau dengan keluarga suami sudah tidak ada tidak ada kedekatan, sudah ada sedikit kedengkian, itu ya mau berkunjung silaturahmi hari raya pasti tidak akan ada ketenangan di situ. Tidak ada kenyamanan. Ya. Kalau terkait dengan apa yang dijelaskan Bunda tadi itu, berarti kira-kira apa saja tantangan dihadapi oleh saat ini dalam mencapai sejahtera? Bu Nurul atau Tantangan sekarang gitu tantangan ya. sekarang ini? Ya, tantangan sekarang itu ya tidak, satu sisi memang sudah era digital, kita sangat membutuhkan ya, namun bagaimana hal itu menjadi bagian daripada alat, tapi ini kita melihat memang salah satu yang kadang-kadang tidak bisa dikendalikan gitu ya, sehingga sopan santun di dalam keluarga. Jadi orang kadang mengkhianati pernikahannya. Ya, karena yang kami temui kami punya ada biksa gitu ya. Itu kadang-kadang sudah sekian lama, sudah 60 Biksa itu tahun. bisa dijelaskan lebih lanjut Bunda? Iya, nanti ada Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyah ya. Jadi biasanya kan seperti itu. Jadi rumah tangganya sudah lama bagus, itu gara-gara reuni. Ya itu bisa lanjut di HP gitu ya. Jadi untuk itu maka para orang tua itu harus mengarahkan ya memang bahwa fungsinya media itu untuk apa. Kalau tidak ada penjelasan maka kita nggak bisa mengontrol ya. Jadi kaitannya dengan anak-anak yang sudah tawuran, yang sudah melihat bebas gitu ya. Jadi mudah-mudahan pemerintah itu seperti di Singapura bisa menutup akses yang masuk yang itu membahayakan pada pergaulan. Kadang kita buka Al-Quran di situ muncul iklan-iklan yang di luar Al-Quran yang akhirnya dilihat oleh anak-anak kita. Jadi memang tidak bisa keluarga menguatkan, tapi juga pemerintah tidak bisa. Terima kasih. Mungkin sekarang ke Bu Nurul ya. Kira-kira bagaimana sih tanggapan Ibu terkait dengan peran perempuan khususnya ibu dalam menjaga keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan kontribusi sosial? Baik. Baik, kalau di YouTube mungkin Nggak tahu ini tidak sore, perlu pagi, siang, sore gitu ya. Bisa kapan saja ya Bunda. Iya, betul. Kebetulan kita di sini di sore hari begitu, terkait tadi bagaimana peran perempuan sebetulnya untuk menyiapkan keluarga sakinah itu. Ini memang sangat penting sekali gitu. Kalau memulai sebuah keluarga itu kita akan memulai dari awal dulu gitu ya. Dari awal ketika memilih pasangan begitu, sudah harus dilakukan dengan cara yang baik. Sebelumnya lagi kita mundur lagi, itu di Aisyah kita punya Tarbiyatul Mar'ah Aisyah. Nah, ini yang sudah di Malang sudah dimulai. Dulu saya pernah ikut ini di kelas
Di Malang itu ada sekolah ibu juga, Oh, sekolah sebelumnya ibu. ada sekolah pranikah juga gitu. Nah, itu mungkin yang harus sebetulnya kita kampanyekan betul, perempuan-perempuan harus disiapkan secara maksimal, untuk dia bisa gitu, bagaimana dia memahami diri sekolah pranikah itu, pribadinya dibaguskan gitu kan, agar siap dia menjadi pribadi ibu yang memang juga siap. Eee, karena apa, nanti juga janji Allah itu kan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, gitu. Kalau tadi saya disebut sebagai trainer P2KK di sini, nah Ibu juga sebetulnya ini di P2KK. Itu kan juga kita siapkan gimana remaja-remaja putri itu yang baru peralihan menuju dewasa, memahami lagi, oh dia secara fikih menjaga kesuciannya bagaimana, dari anatominya itu dipelajari betul, ini diingatkan betul, ini loh gitu ya, anatomimu menjaga kesucian dari satu, anatominya itu sudah dibuat alat reproduksinya, tersimpan sedemikian rupa gitu nggih. Baik sekali itu, kalau tidak kita yang permisif, itu tidak akan pernah terlihat oleh orang lain, itu dari segi anatomi begitu. Nah kemudian kesucian secara, kesyar'iannya gitu ya, syar'i, ya ini tidak boleh dipakai berhubungan kecuali kita sudah ada ijab kabulnya. Nah Nikah kembali tadi lagi ya. kepada tadi kita, pemilihan pasangan kemudian ada peminangan dan proses pernikahan. Kita kalau sudah menikah ada zawat, ya zawaj, ada zauj dan zaujah kan begitu, pasangan. Nah, ini sebetulnya konsep zawaj, pernikahan di dalam Islam itu tidak hanya 2 orang yang disatukan dengan cintanya. Kalau tadi, Bunda sudah menjelaskan keluarga sakinah definisi seperti itu. Nah, zawaj di situ pernikahannya harus betul-betul sesuai fikihnya. Ada ijab kabulnya, yang sebelumnya sudah ada proses khitbahnya itu orang tua begitu ya, orang tuanya izin ke orang tua dengan cara yang baik. Ta'arufnya sebelumnya itu juga sudah dengan cara yang Baik. sesuai begitu, seperti itu. Kalau dalam kontribusi sosial tadi Bunda? Kontribusi sosial. Nah, kita dengan beraisyah ini saya rasa sangat, besar Bersosial ya. kontribusi sosial kita gitu ya, kalau Iya. dalam lingkup organisasi Aisyah yang sudah besar. Tapi kalau dalam lingkup kecil di masyarakat kita, tidak hanya Aisyah tentunya kita berkontribusi, ada masyarakat di situ, termasuk anak-anaknya tetangga kita, juga anak-anak kita gitu. Oke. Kontribusi kita, kalau kita pengen generasi kita, keluarga kita, anak kita baik, lingkungannya juga harus misalkan saya 5 SD begitu. Nah, ini kalau saya memberikan sebuah, apa namanya, pembelajaran, melalui pembiasaan beribadah kepada putri saya, nah itu kalau sudah keluar itu kan berbeda lagi nanti dia dengan teman-temannya. Makanya saya ada ini, mengaji bersama di rumah. Sehingga kan sama nanti, visi misi saya dengan anak saya dengan visi misinya teman-temannya. Sehingga kalau sevisi semisi itu kan enak. Harapannya dari hal kecil kita, oh iya Allah tujuannya jelas gitu, jalannya bareng karena sudah sevisi. Baik, kalau sekarang kita coba, dari apa namanya, bahas tentang, Bu Rukmini bahwa kesejahteraan ekonomi itu juga mempengaruhi kan, nggih. Nah sekarang, bagaimana pandangan Aisyah ketika, seorang wanita itu dalam mendukung kan ekonomi? Ada juga yang apa namanya, kan kemarin ada bilang, "Oh kalau uang wanita itu uangku," gitu, "kalau uang suami ya uangku," gitu kan. Apakah benar seperti itu atau bagaimana yang benar Bunda? Ya. Ibu? Terkait dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara halal stabil gitu ya. Memang di dalam surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu menjadi qawwam bagi perempuan, bukan menguasai ya, artinya tegak kan. Jadi bagaimana bisa menegakkan perempuan berkaitan dengan akidah. Akidahnya yang kedua pengayoman.
Jadi bagaimana perempuan itu merasa terayomi ketika ada laki-laki. Yang ketiga adalah tegaknya nafkah di dalam keluarga. Jadi sehingga Allah itu menciptakan laki-laki itu dengan uratnya yang kuat, kalau perempuan kan lebih banyak lemaknya gitu ya. Betul. Nah, disitulah karena laki-laki memiliki tanggung jawab ya. Nah, dalam artian, namun perempuan tentunya tidak bisa hanya bergantung ya, tapi banyak sekali contoh-contoh para sahabat, kemudian bagaimana Rasul sendiri itu mengajarkan bahwa perempuan-perempuan di masa Rasulullah ketika mendapatkan harta rampasan perang ya, para janda yang suaminya telah mati syahid, mereka tidak bisa berusaha karena rata-rata kalau di Mekah itu kehidupan saudagar yang menjadi pedagang. Maka mereka itu menitipkan modal ya untuk dikembangkan. Ya, sehingga banyak hal artinya perempuan itu harus pandai mengelola harta baik yang dihasilkan oleh dirinya, ya maka memang kalau perempuan itu mendapatkan punya usaha, Penghasilan sendiri maka gitu ya. itu adalah hartanya istri. Kemudian ada lagi hadiah dari suami, itu adalah harta istri. Nah, untuk itulah maka disinilah perempuan yang bagaimana memang seperti Asma binti Abu Bakar gitu ya, yang sampai dikirim oleh Abu Bakar itu pembantu ya, karena memang bekerja keras, karena apa, suaminya ya suaminya Asma binti Yazid itu kan memang terus perang gitu ya, jadi perang sehingga tidak punya banyak, termasuk Ibnu Mas'ud itu karena banyak menyebarkan agama sehingga istrinya yang punya kelebihan di situ sampai mengeluarkan zakat diizinkan oleh Allah, oleh Rasul untuk diberikan pada suami. Sehingga tadi ada tanggung jawab bersama, kadang-kadang rezeki juga hanya satu pintu, kadang istri, empat pintu. Anak nggak bisa suami yang jelas gitu ya, istri. Jadi jangan sampai lupa bahwa keberhasilan seorang suami itu tidak lepas dari istri, karena Allah memberikan rezeki kepada. Jadi untuk perempuan memang harus punya keterampilan. Ya, karena kalau dikatakan sekarang perempuan katanya dari tulang rusuk sekarang jadi tulang punggung ya, harus bisa dua-dua. Karena ini ya, apa namanya, Iya. persamaan gender juga sekarang lagi Iya, digembor-gemborkan enggak, kalau misalnya. sudah ditinggal oleh ayah, misalnya suaminya meninggal gitu ya, otomatis kalau seharusnya beban daripada anak itu kan ada keluarganya, asal, ada pamannya, ada ini kan. Dalam Islam kan begitu. Tapi sekarang Kenyataannya perempuan juga harus punya ini, karena bukan masalah ketentuan hukum Islamnya yang berubah, tapi manusianya yang berubah. Ya, begitu. Kalau terkait dengan mengajarkan konsep kemandirian pada anak-anak, menurut Bunda? Ya, waktu memang dari kecil ya, itu pembiasaan untuk kemandirian, bagaimana mereka bisa mengelola keuangan gitu ya. Jadi anak-anak saya itu kalau hari Jumat itu kan di sekolah ada infak, ya ada infak, sehingga saya tidak pernah memberikan ini untuk infak, tidak. Bagaimana setelah itu bagaimana kamu bisa berinfak. Ternyata satu ketika, ini loh ibu punya mungkin mau untuk infak, saya coba, saya kasih uang receh. Nah, anak saya masih kelas 2 SD, saya ingat betul. Jangan Bu, kasihan takmirnya kalau ngitung. Takmirnya di sekolah itu katanya kalau ngitung itu susah. Jadi dia nyisihkan sendiri untuk hari Jumat, jadi infaknya biar agak banyak. Ya, kalau mau jajan yang enak setelah itu kan di pondok gitu ya, pondok kadang teman-temannya
yang orang berada itu kan, ya makannya yang enak-enak. Iya. Ya kalau saya, kamu ndak apa-apa kalau kepingin, ibu nanti kan punya kok uang, sesekali ya boleh tapi jangan jadi kebiasaan. Enggak Bu, kalau saya mau hari Jumat mau makan yang enak, nah maka saya harus puasa Senin dan Kamis. Oh, Jatah Masya makan Allah. puasa yang untuk jajan itu digunakan untuk itu. Bahkan Pengalihan gitu ya Bunda sampai ya. puasa Daud barang gitu. Jadi Masya karena aku Allah. ingin beli buku, saya Iya, iya. kepingin beli ini supaya tidak memberatkan orang tua, sehingga sampai sekarang sudah terlatih dengan Hmm. kebiasaan untuk menyisihkan untuk orang lain itu. Ya. Hmm. Jadi kalau semua dituruti ya nanti Cuman jadi kadang kalau ada yang mikir ini kasihan. kayak pelit gitu ya, karena memaksa kita Iya. inginnya memandirikan anak gitu misalnya, atau bahkan mungkin support anak misalnya disuruh jualan apa gitu kan, tapi kata orang, wah ini kok anak kecil udah Anak disuruh, nah kekerasan ya. kekerasan, nah itu Nah, eksploitasi. itulah kalau saya katakan beda antara kasihan dan kasih sayang. Ya, jadi khawatirnya nanti kalau dia tidak namanya ya kalau masih ada orang tua, kalau tidak terus dia tidak biasa dengan Kehilangan. dengan kemandirian itu. Namun jangan terus kebutuhannya. Oh ini keinginan, ini kebutuhan. Kalau kebutuhan jangan sampai istilahnya kalau nggak punya pun harus Ditahan-tahan. pinjam. Betul. Iya, jangan ditahan kalau itu kebutuhan. Ya. Harus pinter-pinter sebagai ibu untuk memilah mana kebutuhan dan mana keinginan anak kita nggih. Baik, selanjutnya mungkin terkait dengan ini kesejahteraan keluarga. Mungkin Bu Nurul bisa menjelaskan atau komentari terkait saat ini kan banyak sekali fenomena, misalnya mental tadi ya sudah disinggung. Salah satunya adalah kesejahteraan keluarga. Nah, terkait dengan mental health ini ya yang sudah marak sekali, bahkan anak-anak SD, anak masih kecil itu bahkan sudah banyak juga yang masuk rumah sakit jiwa, ada yang ini macam-macam, bahkan yang nggak ketara pun akhirnya melakukan hal-hal di luar nalar gitu ya. Nah, monggo pripun Bunda, silakan terkait dengan ini apa tanggapan Ibu? Menyambung yang tadi nggih gitu, sebelum menjawab pertanyaan. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Bunda Rukmini, itu mengenai pembiasaan anak itu walaupun dilihat oleh orang lain itu, "Kok sakno ya?" Gitu ya, bahasa Jawanya begitu. "Kok kasihan sekali, kok melasmen," gitu. Tapi ini alhamdulillah saya mengalami sendiri, anak itu malah seneng. Dan saya juga bersyukur itu hadir dari anak sendiri, "Bun, saya tak jualan," begitu ya. Nah itu, sampai di pondok terbawa, alhamdulillah terbiasa dengan panjenengan itu, putra-putrinya nggih. Itu Jadi, Jaya iya, interpretasinya ini bagus. sebuah hal yang saya memang harus patut syukuri sambil terus kita dampingi. Dalam artian jangan sampai nanti dia merasa, "Oh ini aku udah menghasilkan uang sendiri," atau malah jangan-jangan ketika kita memberikan jatah misalkan, uang sakunya cuman 10.000 begitu ya, terus, "Ini pokoknya harus 1 minggu ya Nak," begitu. Ketika dia pengen sesuatu jangan sampai dia akhirnya menjadi, apa ya, dia kurang bisa me-manage karena kita juga mungkin, sedang gitu ya, sedang tidak betul-betul bisa, mendampingi. Kita harus jaga terus. Kaitannya dengan pertanyaan yang terbaru, iya, Mental. tentang mental health-nya. Nah, kalau sekarang kan lagi tren ya kalau di, media sosial itu beberapa hal yang silent killer begitu Iya, ya. betul Nah, itu betul. sering disebut gitu. Nah, ini memang betul sekali silent killer. Ini memang hal-hal yang harus kita hindari. Misalnya misalkan ada silent socializing kan begitu, yang tiba-tiba berhubungan di belakang kita gitu kan kalau itu pasangan. Tiba-tiba chatting atau apa di belakang kita, walaupun hanya katanya, "Apa kabar?" Begitu ya. Tapi kan dari apa kabar itu kan bisa Bisa menjadi berlanjut macam banyak hal yang bisa betul. akhirnya dilakukan gitu. Kalau tadi Bunda Rukmini menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang sudah sepuh reoni kemudian nyantol kembali. Nah, itu yang memang Masya Allah ini sebuah permasalahan yang harus betul
bagaimana dalam keluarga itu dikokohkan dari kedua pasangan. Konsep zawats itu bahwasanya berpasangan itu betul-betul saling tadi, ketersalingan itu harus terus dipupuk. Nah, itu yang pertama, silent socializing itu sebaiknya jangan ada di dalam keluarga. Yang kedua, silent night. Nah, itu biasanya kan suka saya terutama membiasakan biasanya ke anak saya itu sebelum tidur kita ngobrol apapun. Walaupun kita sudah punya jam ngobrol, misalnya di jam makan itu orang kan aturannya kalau makan harus diam. Iya. Tapi kan di jam makan itu adalah jam di mana kita Tempat itu kita bisa quality dekat, time-nya di situ betul, gitu iya. ya. Acara makan bersama walaupun hanya dengan tempe sambal bawang, Masya Allah nikmatnya. Obrolannya itu bisa malah deep talk-nya di situ gitu. Nah itu, jadi ngobrol dengan keluarga manapun terutama memang sudah terbukti ya secara ilmiah banyak jurnal penelitian itu menyampaikan pasangan maupun antara orang tua dan anak ketika ngobrol sebelum tidur sambil kudling gitu ya, kalau sekarang tuh trennya bahasa orang sekarang gitu ya, pelukan gitu. Pelukan yang tidak hanya nempel badannya tapi sambil deep talk. Nah, itu penting sekali menjaga komunikasi dan kemudian ada lagi dihindari itu adalah silent scrolling. Jadi kayaknya kita ngumpul begini tapi Padahal Masya Allah semuanya fokusnya ke jari ya, Bu, ya. betul, jarinya kemana-mana. Oke lah kadang ibu-ibu seperti kita sering pelatihan Aisyah itu mungkin yang di depan sudah fokus apa gitu, yang di Betul. belakang scrolling begitu kan ya. Nah ini jangan sampai, itu kalau lingkupnya besar, di forum yang besar tidak begitu kelihatan, tapi kalau kita hanya di rumah keluarga inti, ayah, ibu, anak, kemudian mungkin kita semua di dalam satu meja makan, tapi bapak sedang apa, ibu apa. Nah ini adalah suatu hal yang bahaya sekali. Kemudian ada lagi silent solidarity. Nah ini solidaritasnya, kemudian rasa kebersamaannya. Kalau pasangan itu suka dijelaskan solidaritas yang harus dibangun. Kalau dulu ketika awal-awal sebelum ada anaknya, dunia milik berdua itu sering misalkan ada kencan begitu ya di awal pernikahan. Ini harus diingat kembali. Katanya ada rumus 2M, 222 gitu ya. Apa Per itu, Bu? 2 minggu sekali sebaiknya melakukan jalan kencan berdua. Oke. Nah, kemudian 2 bulan sekali itu staycation berdua. Oke. Kemudian mungkin 2 tahun sekali jalan-jalan yang betul-betul Jauh gitu keluar ya? nggih, itu berdua gitu. Ada orang berpendapat, lah itu kan kalau yang berduit, yang ada neneknya gitu ya. Gimana kalau yang rantau seperti saya? Di rumah ya hanya bapak, anak, saya gitu ya. Kanan kiri tetangga. Lah masa anaknya dititip tetangga begitu ya, secara orang tua kami berjauhan. Ya memang itu dua-dua bisa dipergunakan, bisa dipakai. Kan memang untuk beberapa orang perlu disiasati seperti apa. Intinya kan bagaimana orang pasangan itu terus Betul, gitu ya. betul. Kan ada istilah itu love gitu. Empty love itu kadang itu orang mengalami di fase yang namanya kekosongan cinta gitu. Sudah kayak Kaitannya enggak ada ini perasaan nih gitu ya? iya, masih ada, jadi kayak masih saling merindukan tapi kayak rasanya itu hambar Hambar, begitu ya, betul, hambar. betul. Nah itu yang memang perlu dipupuk kembali. Oke. Kemudian ada lagi yang perlu dihindari adalah silent spending. Jadi spending mengalokasikan dana keuangan itu tanpa ngobrol dengan pasangan gitu. Walaupun itu untuk infak sekalipun gitu ya. Karena kita kan sudah tahu keuangannya. Kita itu kalau pasangan sudah suami dari sini, ini gitu semuanya. Kan tahu kira-kira jumlahnya sekian kok. Misalkan tabungannya terus dengan pengeluaran kita yang seperti biasa seperti ini kok tidak sama misalnya begitu. Karena istri itu kan bendahara terbaik ya. Betul. Selain bendahara Menteri terbaik dia Keuangan juga dia. iya, Menteri Keuangan juga sebagai detektif yang amat sangat handal kan Betul, begitu betul, ya. betul. Tidak, ini bukan masalah mengandalkan perasaan, tapi memang menjalankan peran istri tadi begitu. Jadi hal seperti itu harus betul
kan tidak ada spending yang silent tiba-tiba sudah apa. Apalagi kalau itu hal yang tidak baik. Nah, itu kan berbahaya. Kemudian yang terakhir silent slot. Jadi slot pembagian tugas yang tidak merata gitu atau melulu ke oh pokoknya ini tugas ayah. Kalau sudah tugasnya ayah ya ayah, tugas ibu-ibu. Apalagi kalau dalam apa namanya hal pengasuhan. Pengasuhan itu kan namanya anak itu adalah anugerah dari dua orang ini ya gitu ya. Dari bapak ibu yang dalam pernikahan kemudian ada diberikan anak. Nah, itu jadi tanggung jawab berdua. Nah, kalau ini tidak dibicarakan dengan baik, biasanya ini akan menjadi suatu hal yang apa namanya tidak nyaman di dalam keluarga sehingga tadi mental health. Nah, kalau kita membawa buku ini ya ke sana ya. Nah, ini di Muhammadiyah ini sampai detail loh dibicarakan gimana apa namanya keluarga sakinah itu harusnya gitu ya. Harusnya berjalan. Sebetulnya sudah ada bukunya di tahun 2014 itu tuntunan menuju keluarga sakinah itu bukunya tipis gitu saya bawa buku saku yang bisa dipelajari di mana-mana dibawa gitu ya ringan. Tapi ini bawa yang HPT ketiga gitu ya. HPT 3. Terkenalnya begitu nggih. Ini lengkap bagaimana akhlak di dalam rumah tangga itu betul-betul dijaga gitu ya. Termasuk akhlaknya yang kepada diri sendiri, kepada Allah. Kalau tadi Bunda sudah menyampaikan di dalam rumah tangga itu kan keluarga sakinah memenuhi kebutuhan dasar yang pertama tadi spiritualitasnya kan gitu ya. Kemudian dari ekonomi dan pendidikan semuanya harus tadi ada 5 pilar. Nah, ini akhlaknya juga harus dijaga. Akhlak yang pertama kepada Allah tadi seperti apa? Itu harus betul-betul nilai ketauhidan tadi. Nilai yang pertama di pilar pertama itu harus ada di dalam keluarga. Ayah dan ibu betul-betul yang tadi di awal kita membicarakan tentang ada sekolah pranikah. Nah, itu kita menyiapkan. Jadi ke sini ini sudah, oh iya, jalannya ke sini. Walaupun menjalani itu kan tidak seindah teorinya gitu ya. Betul. Tapi inilah gitu. Kemudian akhlak pada diri sendiri. Kaitannya dengan mental health. Jangan sampai salah satu ini burn out kan gitu ya. Jadi terbakar sendiri, terus akhirnya cara mental kurang bagus, ke anak nggak bagus juga. Makanya di sini ada tuntunannya di sini buku ini. Bagaimana akhlak pada diri sendiri, kita merawat diri sendiri, kita punya quality time sendiri. Nah, itu harus betul-betul dibicarakan di awal sebetulnya di awal pernikahan dengan pasangan. Gimana nanti kalau saya sedang butuh waktu sendiri gitu ya. Bisa nggak ini menjaga anak? Nah, itu memang harus dibicarakan. Kita kan kalau di apa namanya ada sebelum pernikahan itu kalau di KUA itu apa Bu dilatih? Oh, bimbingan pernikahan. Bimwin Catin, bimbingan perkawinan calon pengantin. Nggih. Bimwin Catin. Iya, Bimwin Catin, bimbingan perkawinan calon pengantin. Nah, itu juga diajarkan bagaimana konsep. Terus bahwasanya memahami pernikahan itu adalah misakon golildon. Jadi sebuah ikatan yang kuat, yang kokoh gitu. Kalau saya pernah dengar dari Bunda itu misakon golildon bahkan setara dengan janji-janjinya Nabi kepada Allah kan begitu nggih Bunda. Pernikahan ini harus betul-betul kita jaga, kita hayati. Misakon golidon ini kedua-duanya harus paham antaranya seperti itu. Nggih. Baik, menarik sekali ya Bunda-bunda ya. Baik, ini kalau sebenarnya terusnya masih panjang ya, tapi nggak terasa ini sudah hampir 1 jam kita ngobrol. Nah mungkin terakhir nggih Bunda, harapan dan harapan gini. Kira-kira apa sih harapan dari Bunda Rukmini terkait dengan ingin disampaikan kepada keluarga-keluarga di Indonesia agar bisa menjadi pilar kemajuan? Ya, terima kasih sebelumnya terkait dengan tadi yang disampaikan betul bahwa kadang-kadang kita satu tempat, satu ruang ya dengan keluarga tapi asik dengan
HP-nya masing-masing. Saya dapat pelajaran dari anak saya. Yang nomor 2, Ibu, agendanya kita mau refreshing kemana. Terus dia mengingatkan jangan bawa laptop ya. Nanti fokus memang ke keluarga, jadi jangan jadi agenda rapat. Jadi di sini dengan keluarga, kita kok masih rapat gitu ya. Ya, itu yang sering Ya, terjadi ini kadang. yang sering terjadi. Bahkan Iya. makanya saya pas sakit juga itu di situ nggak usah dibesuk dulu soalnya ibu nanti rapat gitu. Ini salah satu. Kemudian bahkan tadi ya memang sekarang ini ya kalau kita menganalogkan orang yang mau kerja, jadi pelayan toko aja harus punya ijazah. Ya di negeri kita masih belum menjadi keharusan. Kalau di Malaysia itu sudah ada kuliah nikah. Ya, jadi kami juga dari tahun 2005 Aisyah dengan Fakultas Psikologi dan Kedokteran itu bekerja sama untuk mengawali membuat kuliah nikah di kampus 2. Ini apa? Di Malaysia itu pemerintah tidak akan menikahkan sebelum punya ijazah lulus kuliah nikah. Ya, jadi kalau di kita ini kan mau bimbingan atau tidak, yang penting bayar gitu masih ya. Jadi harapan kepada keluarga-keluarga kalau mau menikahkan anaknya ya datang dulu ke bimbingannya di sekolahnya Aisyah. Ya, jadi ada kuliah nikah, ada bimbingan pranikah. Kalau pranikah itu yang juga masih anak-anak remaja tentang pergaulan gitu ya. Kalau kuliah nikah itu waktunya lebih panjang karena harus mendalami juga ada yang tidak hanya sekedar yang mau menikah, tapi orang yang sudah menikah pun itu bisa ikut. Jadi ini banyak yang praktisi juga ada yang masuk. Jadi kami buat 3 itu ada kalau BINWIN ya, bimbingan pernikahan yang memang mereka sudah daftar di KUA. Nah ini nampaknya yang masih belum menjadi menjadi kebutuhan bagi keluarga. Masih yang dipikir kalau manten itu gedungnya di mana, cateringnya apa, seragamnya penerima tamu itu. Jadi orang tua itu masih belum tentu lah ya, walaupun sudah S2, belum tentu mereka punya ilmu berkaitan dengan menjadi suami atau istri. Iya. Karena apa? Keilmuan yang ditempuh di bangku kuliah itu adalah sesuai dengan jurusannya masing-masing ya. Sedangkan menjadi keluarga itu ya kalau perempuan dia harus bisa jadi perawat, bisa menjadi psikolog gitu kan, menjadi tukang kadang juga yang harus nodok-nodoi maku-maku gitu ya. Jadi ini hal-hal yang juga masak gitu ya. Jadi chef itu juga bukan hanya perempuan, laki-laki juga harusnya begitulah. Kalau istrinya sakit, yang masak kita buat ya kalau saya kita buat keluarga kita itu bahwa dimanapun bahwa masakan di keluarga itu lebih enak daripada yang di luar. Di luar gitu ya. Ini kan juga perlu belajar. Jadi walaupun ada kesibukan tapi ada hal-hal yang khas yang jadi kerinduan dari keluarga. Ini salah satu untuk mengikat ya. Ikatan akdun itu kan yang harus kuat di sini. Mudah-mudahan nanti ke depan para calon suami dan istri bahkan calon ayah, calon ibu masuk sekolah dulu di Aisyah. Pesan untuk para remaja yang mau jadi calon ibu atau calon ayah. Mertua calon bisa, mertua juga. Calon mertua, soalnya mertua juga bisa jadi yang bisa mensupport gitu ya. Dulu pernah ada seorang anak yang mau nikah lagi, istrinya sudah
karena takzimnya kepada suami sudah mengasisi. Tapi seorang ibu dari suami itu, dia tampil, silakan kamu jadi istrinya, menyetujui. Tapi saya sebagai ibu yang melahirkan, saya tidak ridho. Batal. Ya, jadi kayaknya para ibu itu yang harus. karena kalau ada ngomong kekerasan pada perempuan dan anak, lah laki-laki yang keras itu kan anaknya perempuan. Lahir dari situ ya. Saya terbiasa dengan kita cari akar masalah. Perempuan itu adalah binaan dari laki-laki. Jadi sama dengan ayam dan telur. Mana yang harus didahulukan, sama-sama punya andil besar. Betul. Ya, begitu. Baik, terima kasih Bunda. Mungkin Ibu Nurul mau memberikan kata penutup atau kesimpulan? Baik, saya sedikit menyambung dari Bunda Rubik nih, bahwasanya apa tadi di sini pada istrinya sudah ACC, kemudian ibunya tampil. Saya jadi teringat Fatimah sama Ali begitu. Ali kan minta izin. Kemudian Rasulullah juga sebagai ayah, sebagai orang tua, beliau berkata, padahal beliau saat itu sedang sama Allah diminta untuk poligami kan gitu. Rasulullah kan tidak poligami sendiri, tapi atas wahyu kan gitu ya, atas perintah Allah. Tapi beliau mengatakan ketika Ali izin mau poligami, Fatimah itu adalah cintaku kan gitu ya, hatiku. Kalau Fatimah kamu duakan, kamu sakiti. Dan posisinya Rasulullah adalah laki-laki yang sedang menjalankan poligami begitu. Nah, begitu. Artinya apa? Bahwasanya kan di surat, maaf saya lupa, mungkin Bunda bisa kan, itu kan sudah dijelaskan kalau bahwasanya yang suka dipakai dasar poligami, laki-laki boleh 1, 2, 3 dan seterusnya, itu kan di ayat berikutnya sudah disebutkan, Allah sudah mengatakan sekali-kali kamu tidak akan bisa untuk berlaku adil, tuh enggak bisa. Dan itu Rasulullah sendiri sudah merasakan kan nggak bisa juga. Cintanya kan paling banyak juga ke Khadijah sampai akhir gitu. Kemudian datang Aisyah, akhirnya cintanya ke Aisyah karena memang Aisyah yang selain bukan karena mudanya kayaknya, karena kepintarannya dan banyak membantu Rasul begitu ya. Nah, kemudian untuk pemirsa semuanya, para calon pengantin dan calon orang tua, calon mertua dan semuanya. Intinya bagaimana sih kita itu belajar dulu, belajar dari diri kita. Betul keilmuan, kemudian keilmuan tentang ini gitu ya, yang nggak banyak sebetulnya di bangku kuliah atau di bangku sekolah, tapi adanya insya Allah di Aisyah ada. Kemudian bagaimana kita mencari pasangan yang baik, kita punya program namanya Ta'arufmu begitu. Ini bisa dimanfaatkan. Kita mencari pasangan yang baik, karena salah satu fungsi pernikahan di dalam adalah fungsi kaderisasi gitu. Kaderisasi. Nah, secara umum di dalam Islam pun pernikahan itu fungsinya kaderisasi kalau sudah punya keturunan kan begitu. Nah, itu mari kita mulai semuanya itu dengan baik. Kemudian kita menjalani pernikahan juga dengan baik. Selain tadi ada ta'arufmu, kita punya sudah disebutkan tarbiyatul mar'ah Aisyah, jadi sekolah buat perempuan. Kita juga punya Qop Mubalik Aisyah yang insya Allah siap sedia untuk bagaimana membimbing teman-teman semua gitu, calon pengantin ataupun calon ibu dan calon mertua gitu ya, itu calon nenek, semuanya bisa gitu. Kemudian kita juga punya BIKSA, Biro Informasi dan Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyah. Ini fungsinya untuk satu memang informasi tadi, kemudian konsultasi gitu ya. Curhat-curhatan gitu ya. Kita tidak berharap keluarga-keluarga itu ada masalahnya, tapi ada hal-hal tertentu yang memang kita harus ke ahlinya.
Nah itu yang memang harus kita semua pelajari. Tidak usah malu untuk, kita pergi ke biksa untuk sekedar curhat, karena siapa tahu dengan curhat saja itu sudah bisa, membuat mental kita sehat kembali dan semangat dan cinta kita tumbuh kembali. Ya terima kasih. Kasih. Mungkin yang terakhir Bunda, kayak tadi biksa, kalau kita mau ini ada remaja yang mau tadi belajar tadi, kira-kira tempatnya bisa kemana gitu? Baik. Baik, biksa di setiap daerah ada begitu ya, di setiap media ada. Nanti kalau, ternyata kok saya tempatnya ini di ranting gitu ya, di pelosok gitu, silahkan pergi ke pimpinan rantingnya. Nanti pimpinan rantingnya akan, mengarahkan, mengajak ke sini. Di cabang itu juga ada, cuman nanti dalam Yang nanti ada bisa online juga. online, jadi sudah dipermudah. Insya Allah sudah bisa semua. Kita ada pos bakumnya yang sudah di minggu lalu pertemuan sesi yang lalu sudah dibahas tentang pos bakum, pos bantuan hukum jika itu memang harus mengarah ke sana begitu. Kalau biksa ini kan UGD-nya gitu kalau istilah Ibu itu. Jadi, perawatan pertamanya di situ dulu. Nah, nanti dianalisa di situ, butuhnya mau ke Di refer yang hukumnya mana gitu iya ya? betul, atau ke ada Bakesos, Balai Kesejahteraan Sosial, ya. Oke. Nah, itu di situ. Ya, betul. Kalau di Aisyah kita sudah punya Aisyah Jawa Timur kita punya rumah rungkut. Insya Allah Rungkut ya. iya. Nanti pelayanan terpadu untuk semuanya. Mungkin Bunda bisa melanjutkan ini rumah rungkutnya untuk dijelaskan lebih detail. Ada geria sakinah ya rumah. Tenang, jadi dari mulai orang konsultasi itu di biksa itu, jadi kalau ada permasalahan dengan hukum itu di pos bakumnya dari Majelis Hukum dan HAM. Kalau biksanya itu dari Majelis Tablik yang juga bersinergi dengan ada kesehatan karena IC juga punya rumah sakit, punya klinik. Kemudian yang Bakesos itu ibaratnya sudah rawat jalannya. Jadi untuk recovery-nya, untuk pemulihan. Kadang-kadang kalau orang sudah punya persoalan bisa jadi depresi, kemudian bagaimana kelanjutan, misalnya persoalan hukum udah selesai, dia sudah cerai, artinya tapi mau kemana dia setelah itu. Nah, jadi Aisyah harus hadir memikirkan dari bayi lahir sampai mati. Ya, jadi orang yang butuh perawatan jenazah dan sebagainya untuk konsultasi masalah harta setelah itu insya Allah kami siap yang juga Ada semua di bersinergi. Aisyah ya. Yang memang perempuan tuh mikirnya yang kecil, yang detail. Iya, betul sekali. Iya, Terima kasih banyak Bunda sama-sama. Rukmini dan juga Bunda Nurul. Sangat menarik sekali Bapak para pemirsa teman-teman semua bahwa ternyata di Aisyah itu kayak palu gada ya. Apa yang lo mau gua ada gitu. Semuanya ada, mulai memikirkan mulai dari hal yang kecil sampai hal-hal yang sangat mungkin kompleks ya di masyarakat kita. Itu ternyata ada banyak lembaga-lembaga kecil di bawah divisi-divisi di mana di Aisyah itu yang bisa menangani hal tersebut. Insya Allah luar biasa. Baik, demikian podcast pada sore hari ini. Semoga bermanfaat, semoga ilmu yang juga tadi ditularkan oleh bunda-bunda di sini menjadi berkah ya, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa dipergunakan. Terima kasih, saya selaku host mohon undur diri, mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.